Oke, tadi Papa Tria sudah menjelaskan mengenai apa aja sih alat strategi yang bisa digunakan untuk perusahaan, gitu ya. SWOT matrix sama space matrix itu tadi sudah dijelaskan oleh Papa Tria. Sekarang kita akan masuk ke BCG matrix. Jadi hari ini hanya ada 4 yang dijelaskan: SWOT, space, BCG, sama IE. Kalau Grand Strategi sama QSPM akan dijelaskan minggu depan. Ya, kita mulai. BCG Matrix. BCG Matrix ini adalah kepanjangan dari Boston Consulting Group Matrix. Bedanya sama alat strategi yang lain, kalau yang BCG Matrix ini biasanya dia ngelihat dari segi divisi perusahaan. Jadi kita membutuhkan informasi yang lebih banyak dari suatu perusahaan untuk bisa menggunakan BCG Matrix. Jadi si BCG ini bisa dilihat dari sudut pandang divisi, bisa juga dilihat dari sudut pandang produk, ya. Oke. Apa aja sih keuntungan dari BCG Matrix? 1, dia enhance atau enhance itu apa ya? Memungkinkan perusahaan yang berbentuk multidivisi untuk memformulasikan strategi berdasarkan divisi tersebut, gitu ya. Terus jadi nanti bisa jadi satu divisi dengan divisi yang lain strateginya akan berbeda. Jadi dia lebih detail. Nah, karena divisi ini memiliki strategi sendiri, maka perusahaan akan dengan sendirinya memiliki portofolio bisnis. Divisi tersebut bisa jadi berkompetisi di industri yang berbeda, bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Ya, kalau contohnya misalnya kalau perusahaan di holding Bakri gitu ya, Bakri kan punya berbagai macam industri. Nah, dia bisa membuat masing-masing divisi atau masing-masing bukan anak perusahaan ya, masing-masing usahanya itu dengan memiliki strategi masing-masing. Nah, BCG ini fokusnya terhadap market share position alias pangsa pasarnya. Dia ada di mana? Apakah pangsa pasarnya besar atau luas gitu ya, atau kecil pangsa pasarnya. Satu lagi dimensinya adalah industry growth rate atau pertumbuhan rata-rata industri ya. Nah, BCG ini kalau boleh dilihat di sini dibagi menjadi 4 kotak. Yang di atas ini adalah relative market share position alias pangsa pasarnya si divisi tersebut. Semakin ke kanan semakin rendah, semakin ke kiri semakin tinggi. Ini adalah yang posisi horizontalnya. Posisi vertikalnya ini berada di industry sales growth rate atau pertumbuhan industri pertumbuhan penjualan industri secara rata-rata. Makin ke atas makin tinggi, makin ke bawah makin rendah, gitu ya. Oke, jadi ada 4 nih. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi lihatnya berlawanan arah jarum jam. Question mark atau tanda tanya, ada stars atau bintang, ada cash cow atau sapi perah, dan ada dogs atau anjing. Nah, artinya apa sih? Oke. Sebelum kita mulai ke arti masing-masing dari matriks ini, kita mulai dulu di apa sih relative market share position. Secara definisi, relative market share position ini kita bisa lihat dari rasio divisi tersebut, berapa besar market share atau pangsa pasar industri tersebut ya, bila dibandingkan sama kompetitor yang terbesar dalam industri tersebut. Jadi gini, dia akan membandingkan sama kompetitor paling gede di industri tersebut tuh seberapa besar sih pangsa pasarnya dia. Nih, misalnya perusahaan kita tuh yang ini nih, yang kecil. Ini ada kompetitor nih yang lainnya. Kompetitor paling gede kan ini ya. Nah, jadi pangsa pasar kita tuh di sini rendah atau tinggi? Kita bisa lihat dari yang kita dibandingin sama yang paling gede. Kalau di sini kita bisa bilang low to middle ya. Karena ya, kompetitor lain jauh lebih besar pangsa pasarnya dibandingkan kita. Gitu untuk menentukan relative market share position. Oke, kita sekarang bahas yang question mark, stars, cash cow, dan dogs. Question mark itu biasanya produk ini merupakan produk yang baru. Kenapa namanya question mark? Karena kita nggak tahu apakah produk itu akan jadi bagus atau
Enggak. Kalau dia jadi bagus, bisa jadi dia akan berubah menjadi stars, tapi kalau dia kondisinya memburuk, maka dia akan jadi dogs. Gitu ya. Jadi question mark itu bagaimana? Kalau kita balik lagi ke sini, question mark itu berarti relative market share positionnya low. Oke. Tapi industry sales growth rate-nya high. Ya, jadi dia tugas dia adalah bagaimana caranya dia untuk meningkatkan pangsa pasarnya dia agar dia bisa geser jadi stars. Oke, di question mark ini biasanya perusahaan akan promosi gede-gedean gitu ya untuk bisa meningkatkan market share dia karena dia sudah tahu, oh iya, industry sales growth rate-nya tuh bagus. Jadi dia harus menggeser posisinya ke sebelah kiri. Gitu ya. Oke, terus yang kedua adalah stars. Sesuai namanya, stars itu adalah bintangnya perusahaan. Jadi dia mah bagus dua-duanya. Udah mah industri sales growth-nya bagus, pangsa pasarnya juga bagus. Ya. Jadi high relative market share sama high growth rate. Jadi untuk peluang dia tumbuh dan berkembang serta menghasilkan profit itu bagusnya memang stars gitu ya. Jadi kalau ada stars kita harus tadi question mark dulu ya. Si question mark ini strateginya adalah intensif strategi atau divestasi. Jadi kalau keadaannya memburuk divestasi, tapi kalau keadaan yang baik intensif strategi. Bolak-balik ketinggalan. Nah, kalau star ini karena dia bintangnya perusahaan dan lagi bagus-bagusnya, maka strategi yang dipilih adalah integration, bisa intensif, bisa joint venture. Ini macam-macam strategi ini akan kita bahas di minggu depan ya. Oke, berikutnya adalah cash cow. Cash cow itu sapi perah. Sapi perah itu adalah kondisi di mana si pangsa pasar dari divisi atau produk itu bagus pangsa pasarnya. Tapi sales growth-nya rendah. Jadi dia tuh udah produknya biasanya udah terkenal banget, tapi udah susah untuk ngambil pangsa pasar lagi. Pangsa pasarnya udah bagus tapi susah untuk meningkatkan sales growth-nya. Makanya biasanya si cash cow ini biasanya dia akan generate cash atau menghasilkan uang dan si uang itu biasanya dipakai untuk tujuan lain. Strateginya apa? Kita harus si perusahaan itu harus bisa maintain atau mempertahankan posisinya ini as long as possible, selama mungkin. Lewat apa? Bisa lewat product development, bisa lewat concentric diversification, tapi kalau dia melemah, maka dia akan berubah menjadi dog, ya. Jadi kalau berubah menjadi dog, kalau berubah menjadi dog berarti pangsa pasarnya semakin kecil. Jadi yang paling tepat adalah retrenchment sama divestiture, begitu ya. Kalau dia pangsa pasarnya masih bagus terus, maka yang disarankan adalah product development dan concentric diversification. Yang terakhir adalah dogs. Dogs ini adalah posisi yang paling sedih nih di divisi ini atau produk ini. Karena dia market share-nya rendah, terus dia juga berkompetisi di marketnya no market growth. Jadi industri sales-nya sangat rendah. Maka kalau ada weak internal sama external position begini harus bagaimana? Strateginya adalah kita harus likuidasi. Jadi ditutup aja si divisi tersebut atau produk tersebut. Bisa likuidasi, bisa divestiture atau retrenchment. Oke, itu adalah teorinya BCG. Di video berikutnya saya akan bahas bagaimana sih implementasi BCG itu kalau ada di satu perusahaan.